Setiap pelaku bisnis profesional pasti menerapkan sistem SCM, yang dimana di dalamnya terdapat pengelolaan barang, aliran informasi, dan aliran uang. Penerapan SCM berlangsung selama kegiatan pelaku bisnis beroperasi. Ada beberapa aspek yang wajib dimiliki oleh SCM. Yang pertama adalah reliability, yang artinya handal, yaitu kemampuan untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua adalah responsif, yang artinya cepat tanggap untuk mengoptimalkan atau mencapai target yang ada. Yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel yang artinya fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di setiap kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah proses efisiensi, yang artinya mengoptimalkan biaya, mulai dari produk supply sampai dengan distribusi akhir. Ada beberapa penerapan SCM yang saya ambil di bidang pekerjaan saya, yaitu dalam dunia perbankan. Yang pertama adalah aliran informasi dan aliran uang. Aliran uang yang dimaksud di sini adalah ketika semua nasabah menginvestasikan dananya kepada perbankan, maka setiap perbankan akan mengelola uang tersebut dan dibuang atau disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja maupun pinjaman, yang pada akhirnya akan memberikan dampak ataupun benefit yang positif terhadap nasabah maupun si perusahaan. Yang kedua adalah aliran informasi. Aliran informasi di sini saya bagi dua, yaitu aliran informasi internal yang terjadi hanya sesama internal perusahaan perbankan, dan yang kedua adalah aliran eksternal yang terjadi antara perbankan dengan nasabah. Untuk aliran internal yang dimaksud di sini adalah adanya segmentasi nasabah yang biasa kita sebut nasabah prioritas dan nasabah soliter. Nasabah soliter dan nasabah prioritas ini akan dikelola oleh pusat melalui beberapa validasi yang akhirnya akan disampaikan kepada setiap cabang yang ada di Indonesia, dan di situ terjadi informasi secara internal yang dimana cabang akan menginformasikan nasabah yang masuk terhadap nasabah terpilih, yaitu nasabah soliter dan nasabah potensial, yang tentunya akan memberikan banyak manfaat atau benefit kepada nasabah. Yang kedua adalah secara eksternal, itu antara perusahaan kepada nasabah, yaitu di mana nasabah akan mendapatkan informasi dari perbankan tentang produk-produk perbankan atau produk-produk lainnya seperti tabungan, seperti asuransi, itu akan diberikan perusahaan kepada nasabah. Dan sekarang banyak terjadi atau banyak kita lihat ya beberapa perbankan yang sudah bekerja sama dengan merek-merek asuransi dan menjadi mitra yang akan diberikan kepada nasabah atau informasi-informasi seputar produk perbankan, produk asuransi yang diberikan kepada nasabah. Di sini terjadi aliran informasi secara internal. Supply chain management ini sering dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang menjual barang atau produk-produk tertentu. Lalu bagaimana supply chain management bekerja dalam perusahaan bidang jasa? Misalnya perusahaan di mana tempat saya bekerja yang melakukan pendekatan full base management, yaitu bagaimana full base management itu, yaitu pelanggan yang melakukan pemesanan terlebih dahulu yang dapat memicu pelaksanaan rantai pasokan atau supply chain. Sederhananya, tergantung dari permintaan pelanggan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dibutuhkan. Contoh kasusnya mengenai pelaporan SPT pribadi atau badan. Jadi, kalau misalnya ada perusahaan atau orang pribadi yang membutuhkan jasa untuk merekap SPT, untuk pelaporan SPT ke kantor pajak, mereka bisa menggunakan perusahaan kami untuk bisa membantu mereka dalam pelaporan pajak tahunan. Proses kerja supply chain management ini dalam perusahaan konsultan pajak dapat diuraikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menentukan pelanggan. Pelanggan yang menjadi mata rantai konsep utama dari konsep supply chain management dalam perusahaan jasa. Jadi kalau misalnya klien ini memiliki informasi atau data dari SPT tersebut, bisa melaporkan kepada perusahaan jasa tersebut. Yang kedua adalah perencanaan, di mana perencanaan ini yang dibutuhkan adalah menerima informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ini untuk bisa melaporkan pajak. Jadi perlu adanya konsultan pajak yang bisa mereview atau menganalisis data-data yang tersedia dari pelanggan. Yang ketiga adalah pembelian. Pembelian ini jika dikaitkan dengan perusahaan jasa seperti membeli bahan baku ya. Bahan baku dari perusahaan jasa ini adalah seperti materi, regulasi, atau pengetahuan-pengetahuan materi yang cukup signifikan ya, cukup detail. Jadi materi-materi regulasi yang perlu diupdate setiap mengenai SPT-SPT tersebut. Untuk yang keempat adalah inventaris. Inventaris ini adalah persediaan bahan mentah sama seperti pembelian bahan baku tadi atau materi yang ada.
Jadi apabila materi sudah dipelajari, maka ini akan menjadi inventaris yang baik apabila pelanggan lain, misalnya pelanggan yang dari luar, membutuhkan bantuan perpajakan pada kasus yang serupa, misalnya SPT. Yang kelima, yang terakhir adalah proses produksi. Proses yang ini adalah proses terakhir dalam bagian supply chain management, di mana proses produksi ini adalah sebagai hasil yang dapat membantu pelanggan dalam masalah perpajakannya. Apabila hasil produksi ini memuaskan pelanggan, maka hal ini akan menjadi profit bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu supply chain management dengan sistem enterprise resource planning pada Warung Pintar. PT Warung Pintar Distribusi merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang retail mikro yang dapat menghubungkan para pemeran bisnis mulai dari hulu hingga hilir melalui sebuah platform yang juga diberi nama Warung Pintar. Pada implementasinya, proses distribusi Warung Pintar dimulai dari perusahaan pemilik brand FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, kemudian warehouse, kemudian juragan atau para pemilik warung. Secara skema dapat dilihat pada gambar ini. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan para juragan tersebut, diperlukan sistem manajemen yang baik. Tujuannya untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat, agar tidak menyediakan stok yang kekurangan atau kelebihan. Metode yang dapat digunakan untuk pengelolaan kebutuhan mulai dari hulu hingga hilir yaitu supply chain management. Supply chain management atau SCM merupakan metode atau alat untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak pemeran bisnis mulai dari hulu hingga hilir. Model distribusi yang digunakan pada warung pintar yaitu pull-based model, yang mana pada proses produksi dan penyediaan barang dilakukan karena adanya permintaan pelanggan secara aktual, yang mana pada warung pintar ini pelanggan tersebut merupakan para juragan atau para pemilik warung. Dalam implementasinya, SCM Warung Pintar menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang modular. Yang pertama, kita bisa lihat di gambar, Inventory Management, yaitu pengelolaan gudang yang terdiri dari proses barang masuk dan barang keluar, pengambilan dan pengepakan, cross-docking, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Procurement Management, yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh barang dari pemasok. Yang mana pemasok ini merupakan brand FMCG tadi. Kemudian Order Management, yaitu pengelolaan pesanan dari para juragan. Lalu shipment tracking, yaitu proses pengiriman atau pelacakan barang dari juragan. Kemudian return management, yaitu proses pengembalian barang dari juragan atau ke pemasok. Selanjutnya, planning dan forecasting management, yaitu perencanaan dan kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan penawaran dan permintaan. Yang terakhir yaitu ada manajemen accounting, yaitu proses pencatatan transaksi keuangan dari hulu hingga hilir, bisa dari uang masuk maupun uang keluar. Sekarang kita berbicara tentang contoh lain dalam penerapan supply chain management, lebih tepatnya dalam bidang pemerintahan. Sebagaimana kita tahu, pemerintahan sebagai organisasi publik memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang, misal ngadain fasilitas umum ataupun jasa. Selanjutnya kalau kita bicara tentang supply, timbul pertanyaan, memang apa sih supply yang digunakan oleh pemerintah? Nah, jawabannya sederhana, yaitu anggaran. Dari mulai anggaran yang dialokasikan sampai dengan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa itu tadi, sampai nanti pada akhirnya dilaporkan sebagai bagian dari akuntabilitas belanja negara, banyak proses dan keadaan yang harus dipantau dan dikendalikan. Nah, untuk mengawal proses dari hulu ke hilir itu, salah satu sistem informasi yang digunakan oleh negara adalah sistem aplikasi keuangan inflasi. Di Sakti terdapat beragam modul yang sifatnya spesifik untuk mengakomodasi setiap tahapan yang ada di dalam keseluruhan proses bisnis belanja negara. Dari mulai penganggaran, pembuatan komitmen, pelaksanaan pembayaran, pembukuan bendahara, aset tetap dan piutang, serta pelaporan. Pada dasarnya, semua modul tersebut bersifat spesifik dan terpisah. Begitu juga role penggunanya. Masing-masing bersifat khusus. Operator pada role di salah satu modul belum tentu dapat mengakses modul yang lain. Namun, data yang telah terekam di dalamnya bersifat berkesinambungan dan saling terkoneksi. Sehingga data yang direkam pada tingkat hulu akan terus terpakai sampai pada tingkat hilir. Dengan adanya sistem informasi yang
mengakomodasi pasokan berupa anggaran serta penggunaannya dari hulu ke hilir, institusi pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengendalian atas keseluruhan proses bisnis secara memadai, serta melakukan langkah-langkah penyesuaian yang dibutuhkan, sehingga keluaran yang dihasilkan dapat dengan lebih baik mengakomodasi kebutuhan negara dan masyarakat. Menurut para ahli, terdapat 3 komponen utama dari supply chain, yaitu upstream, internal, dan juga downstream supply chain. Pada kali ini, saya akan berfokus untuk membicarakan mengenai upstream supply chain management dari PT Sido Muncul. Upstream supply chain management sendiri berfokus pada hubungan antara PT sudah muncul sebagai perusahaan dengan para pemasoknya, karena pada sektor hulu ini berfokus pada aktivitas pengadaan bahan baku produksi jamu. Bahan baku dari produksi jamu pada PT sudah muncul sendiri adalah bahan baku simplisia seperti jahe, kunyit, dan juga temulawak. Lalu ada juga bahan baku non-simplisia seperti susu, vitamin, dan lain-lain, dan ada juga material lainnya seperti kemasan plastik, dus, maupun aluminium foil. Nah, dalam menjalankan supply chain manajemennya untuk sektor upstream ini, PT sudah muncul menjalankan 3 prosedur penilaian yang terdiri dari audit, evaluasi, dan juga pembinaan pemasok. Untuk audit sendiri dilakukan secara berkala terhadap pemasok yang sudah dipilih. Lalu untuk evaluasi dilaksanakan secara tahunan kepada seluruh pemasok. Ini juga menentukan mengenai keberlanjutan kemitraan PT Sido Muncul dengan para pemasok tersebut. Dan yang terakhir adalah pembinaan pemasok. Nah, pembinaan pemasok ini dilakukan kepada pemasok dari bahan baku simplisia yang berada di dalam negeri, yaitu yang ada di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan juga Papua. Pembinaan ini dilakukan secara rutin dengan kunjungan secara langsung ke lapangan untuk memantau dan mengetahui kualitas dari bahan baku produksi di tempat pertaniannya masing-masing. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan metode supply chain management adalah Apple Inc. Pemasok bahan baku perusahaan Apple ini berasal dari seluruh dunia. Mereka mengirimkan barang yang dibutuhkan untuk memproduksi iPhone atau produk Apple lainnya ke lokasi manufacturing atau perakitan. Setelah produk dirakit, produk akan dikirimkan ke gudang penyimpanan atau warehouse yang kemudian siap untuk digunakan oleh para customer. Hal ini menunjukkan bahwa entitas pemasok bahan baku, perakitan, hingga vendor logistik saling berkomunikasi dan berkolaborasi hingga akhirnya iPhone sampai ke tangan pelanggan. Hal ini dianggap sebagai supply chain management. Terdapat 5 tahap membangun supply chain management Apple. Pertama, planning operational strategy atau merencanakan strategi operasional. Apple sejak awal berdiri memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan perangkat gadget terbaik untuk pelanggan. Inisiatif Apple untuk meneliti setiap aplikasi atau program sebelum diluncurkan di App Store membuat perangkat Apple menjadi produk gadget yang aman. Strategi perencanaan awal ini sangat vital bagi kelangsungan organisasi. Kedua, sourcing atau sumber. Dalam tahap ini, Apple memperoleh peralatan dan bahan dari pemasok yang kemudian mengirimkannya ke pabrik perakitan di Cina. Layar 120 Hz diekspor dari pabrik ASEAN Samsung. Foxconn mengirimkan baterai dan processing chips diproduksi dan diekspor oleh TSMC. Ketiga, making atau pembuatan bisa disebut juga produksi. Dalam tahap ini, Apple memproduksi produknya di pabrik perakitan Cina yang dialihdayakan secara besar-besaran merakit semua produk Apple, kemudian mengirimkannya ke gudang atau pusat distribusi yang tersebar di berbagai benua. Keempat adalah delivery atau pengiriman, memiliki peran besar dalam mengirimkan produk yang telah dipesan secara online ke tangan konsumen, sedangkan pusat distribusi mengirimkan produk ke toko retail atau untuk penjualan offline. Seluruh proses pengiriman ini dilakukan oleh vendor logistik yang biasanya adalah pihak ketiga. Seperti contoh adalah FedEx.
Kelima, returns atau pengembalian, di mana produk yang rusak, baik ketika sudah di tangan konsumen atau rusak selama pengiriman, dikirim kembali ke gudang, penyimpanan, kemudian diperbaiki. Secara statistik, 97 dari supply chain management Apple ini semua tentang perjanjian outsourcing dan kolaborasi yang telah membantu Apple menjadi produsen gadget terbaik. Sekarang akan menjelaskan tentang proses kerja supply chain management di PT Tirta Investama. PT Tirta Investama itu didirikan pada tahun 1973 atau yang kita bisa ketahui produk terkenalnya adalah Aqua. Dalam menjalankan bisnisnya ini, Aqua juga menggunakan SCM atau supply chain management dari hulu ke hilirnya dengan menggunakan metode push-based model. Jadi dari suppliernya, dari manufacturernya, kemudian lanjut lagi ke distributornya, kemudian lanjut ke retailer, hingga akhirnya mencapai ke customer. Kemudian dalam menggunakan supply chain management-nya juga, Aqua dibantu oleh ERP atau yang kita kenal dengan Enterprise Resource Planning, sistem yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaannya untuk memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan hingga jauh lebih efektif dan efisien. Kemudian dalam mengelola rantai pasokannya, Aqua menerapkan sistem SCM menggunakan software MySAP atau MySAP yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu demand management atau forecasting, perangkat yang menggunakan statistik dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada advanced planning and scheduling, perangkat yang digunakan untuk membuat tata tertib perencanaan jangka menengah hingga panjang yang digunakan bisa untuk pengambilan keputusan. Kemudian ketiga, transportation management, pendistribusian produknya tersebut. Keempat, ada distribution and deployment, mengoptimalkan jaringan distribusinya. Yang kelima, ada production planning, merencanakan jadwal produksi dan penjualannya. Keenam, ada available to promise, tanggapan yang cepat untuk mempertimbangkan produksi dan kapasitasnya. Ketujuh, ada supply chain modeler. Nah, perangkatnya dalam bentuk model yang dapat dengan mudah digunakan sebagai pengarah dan mengontrol rantai supply-nya. Dengan menerapkan SCM yang baik, seharusnya Aqua dapat menjalankan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien, yang dapat terus memperbaiki tingkat produktivitasnya dan meningkatkan keuntungannya. Terima kasih.